Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Dia meminta ayahnya yang pengemis tidak datang di pernikahannya, tapi dia tercengang ketika ayahnya datang dengan iringan puluhan mobil mewah. Hamdan sejak kecil sudah menjadi anak yatim piatu. Dia yang tak punya sandaran siapapun terpaksa hidup bergantung pada sedekah orang. Dia sudah terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Bagi dirinya yang terpenting bisa makan dan tak peduli dengan lainnya. Sampai suatu hari dia menemukan seorang bayi di tempat sampah. Dia berusaha keras mencari uang demi membesarkan dan menyekolahkan anak pungutnya itu. Anaknya itu ternyata tidak mengecewakannya. Anak itu mempunyai otak yang cerdas. Dia diterima di universitas terkenal. Setelah lulus, dia diterima sebagai pegawai negeri. Kemudian berkenalan dengan seorang gadis dan pacaran, sehingga membuat Hamdan sangat bangga. Namun calon mertua anaknya tidak senang padanya, karena Hamdan seorang pengemis, sangat tidak sebanding dengan latar belakang bisnis mereka. Namun karena anak gadisnya bersikeras mau menikah, akhirnya orang tua gadis itu mengajukan syarat. Hamdan dilarang menghadiri resepsi pernikahan karena akan membuat malu keluarga mempelai wanita. Dalam benak putranya juga punya pemikiran yang sama, tidak menginginkan kehadiran ayahnya karena hanya akan membuatnya malu di hadapan para tamu undangan. Jadi putranya tidak pernah memberitahu kepada Hamdan tentang pernikahannya. Sehari menjelang pernikahan anaknya, Hamdan mengetahui bahwa itu dari orang lain. Hamdan pun berlari pulang ke rumah dan bertanya kepada putranya apa yang sedang terjadi. Putranya kemudian dengan jujur berkata kepadanya dan memintanya untuk tidak datang. Hamdan nyaris tidak percaya mendengar kata-kata anaknya. Meski bukan ayah kandung, tapi bagaimanapun dia telah membesarkan selama 30 tahun sebagai sosok seorang ayah. Atas permintaan anaknya tersebut, Hamdan berkata, "Aku tidak akan membuatmu malu, aku harus menghadiri pernikahanmu." Hamdan lantas berjalan keluar, meninggalkan putranya yang gelisah karena perkataannya. Suasana pesta pernikahan itu sangat meriah, para tamu undangan tampak sangat gembira dengan suasana penuh kebahagiaan. Ketika pesta pernikahan resmi dimulai, seseorang bergegas memberitahu mempelai pria bahwa ayahnya telah datang. Raut wajahnya tiba-tiba menjadi tegang dan gelisah, para tamu berbondong-bondong keluar ingin melihat lelucon. Namun mereka yang awalnya ingin melihat lelucon menjadi tertegun ketika melihat 10 mobil Audi diparkir di sana. Pemandangan itu seketika membuat semua orang termangu, terutama ketika Hamdan, ayah mempelai si pria, turun dari mobil dengan setelan jas dan sepatu mengkilap. Mereka nyaris tidak percaya melihatnya. Sang ayah ini bukan saja tidak membuat malu, tapi juga membuat bangga mempelai pria. Semua orang berdecak kagum, para tamu undangan silih berganti bersulang dengannya selama pesta pernikahan berlangsung. Seusai acara pernikahan, putranya yang penasaran ingin segera pulang untuk menanyakan hal yang dia saksikan di pesta pernikahan. Tapi dia tidak melihat bayangan ayahnya. Akhirnya ayahnya ditemukan dalam keadaan tak bernyawa di bawah jembatan. Ternyata ayahnya sudah lama sakit parah. Dia telah menabung banyak uang untuk biaya pengobatan penyakitnya. Namun demi menghadiri resepsi pernikahan putranya, dia menggunakan uang yang semula untuk pengobatannya, untuk menyewa mobil mewah dan membeli setelan jas dan sepatu bermerek. Semua itu hanya agar tidak membuat malu putranya. Jujur saja, ayah tetaplah ayah, tidak peduli apapun statusnya. Seorang anak dapat tumbuh dewasa, semua itu berkat kerja keras orang tua, bukankah begitu? Apalagi Hamdan adalah anak angkat yang tidak punya setetes pun hubungan darah keluarga. Tapi dia telah berkorban seumur hidup untuknya, dan akhirnya harus berpulang dengan kondisi seperti itu. Bukankah anak angkatnya tidak tahu balas budi? Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.